Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya untuk kita semua, sehingga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan hari ini dan hari esok merupakan hari yang penuh rahmat dan penuh hidayah bagi kita semua. Perkenalkan, Ibu Yunida Eva Susanti, salah satu guru yang mengajar di sekolah kalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ibu ingin berbagi sedikit pengetahuan yang Ibu punya mengenai cara belajar yang baik. Karena sekarang dalam kondisi hadirnya wabah virus corona, sehingga kita tidak bisa melakukan tatap muka di sekolah, tetapi tetap belajar di rumah melalui media dengan istilah belajar daring. Untuk itu, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan agar kita dapat tetap sukses walaupun belajar di rumah. Cara belajar yang baik. Kita mulai dengan bagian persiapan. Yang pertama, niatkan belajar untuk beribadah dan menambah pengetahuan. Ini bagian yang paling utama, bagian yang penting, karena suksesmu tergantung niatmu. Yang kedua, pastikan nomor HP-mu dengan menggunakan nama asli ya, jangan menggunakan nama-nama pendek atau notif-notif tertentu. Itu sudah masuk di grup kelas atau grup mata pelajaran. Yang ketiga, siapkan buku tulis sebanyak jumlah mata pelajaran. Jangan dicampur-campur ya nak ya, karena itu akan membuatmu bingung sendiri. Kemudian yang keempat, ada buku sumber, misalnya buku paket atau LKS. Yang kelima, Ananda harus menulis semua nomor HP dari guru mapel yang ada di kelasmu, dan tidak boleh lupa juga nomor HP dari wali kelas. Semua harus ditulis ya nak ya, misalnya Budian, guru matematika, nomor HP-nya, Bu Nana, guru bahasa Inggris, nomor HP-nya. Semua ditulis, bukan hanya disimpan di handphone, karena takutnya suatu hari terhapus, kamu tidak punya data lagi, maka harus ada dalam tulisan. Yang keenam adalah alat tulis. Ini biasa ya nak ya, berupa pena, pensil, penggaris, dan lain-lain. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu bagian pelaksanaan. Yang pertama, lihat jadwal. Siap belajar setiap mulai pukul 7.30 sampai kurang lebih jam 12. Jadi pagi-pagi Ananda sudah mandi, sudah sarapan, dan siap berada di ruangan yang menurutmu nyaman. Bisa di ruang tamu, bisa di ruang kamarmu atau ruang keluarga. Yang penting dalam suasana yang nyaman, siap menerima pengetahuan. Kemudian yang kedua, jangan lupa berdoa. Misalnya, Robbi jidni ilma warjukni fahma. Itu doa pendeknya ya nak ya. Kemudian yang ketiga, segera laksanakan perintah dalam tugas atau materi yang diberikan oleh gurumu. Misalnya perintahnya seperti ini: simak video cara membuat larutan oralit. Misalnya lagi, baca LKS halaman 2-4 tentang unsur berita. Ini segera ya nak ya, jangan ditunda, karena nanti jam 9.30 atau jam 10 guru mata pelajaran melalui wali kelas akan meng-share tugas berikutnya. Maka kalau ini terlewatkan, kamu akan kesulitan membagi waktu. Yang keempat, ini jangan lupa setiap hari ya kita melaksanakan sholat duha, karena ada jeda istirahat antara 9.30 sampai jam 10. Bagian ketiga yaitu bagian penutup. Yang pertama, segera kumpulkan tugas yang sudah Ananda selesaikan dengan format
setiap chat guru ya, pertama ucapkan salam dulu, kemudian tulis nama dan kelasmu. Baru kemudian kirim foto tugas dengan menyebutkan tugas keberapa atau tanggal pemberian tugas. Yang keempat, jika Ananda tidak mengerti maksud tugas, segera hubungi guru mata pelajaran, bukan menghubungi wali kelas, karena yang mengerti maksud dari tugas tersebut adalah orang yang memberikan tugas, yaitu guru mata pelajaran. Yang terakhir, tugas hari ini, selesaikan hari ini. Itu adalah pedoman, itu adalah semboyan. Karena jika Ananda menyelesaikannya tepat waktu, maka Ananda akan mendapat bonus nilai, sekaligus bonus disiplin. Bonus nilai akan diberikan gurumu. Belum bisa langsung Ananda lihat mungkin, tapi kalau bonus disiplin langsung bisa Ananda rasakan imbasnya pada kegiatan berikutnya. Setiap kedisiplinan hari ini akan membawa dampak disiplin di hari esok. Anandaku yang soleh dan soleha, beberapa hal yang sudah Ibu sampaikan tadi merupakan panduan agar Ananda tidak terjebak dalam masalah atau terkena masalah. Misalnya, jika Ananda menghubungi seorang guru tanpa mencantumkan nama dan kelas, maka tentu saja nilai dari tugas yang Ananda kumpulkan itu tidak bisa dicantumkan ke daftar nilai karena tidak ditemukan nama dan kelasnya. Jadi tolong ini diingat agar tidak terjadi pada diri Ananda. Satu hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa belajar itu sepanjang usia dan bisa dari siapa saja. Dari kita kecil, dewasa, sampai tua, semuanya melalui proses belajar. Kita tidak boleh malu untuk belajar. Kita bisa mengingat proses belajar kita dari awal kelahiran kita di dunia. Banyak di antara kita yang dilahirkan tidak secara normal, bahkan melalui operasi. Ini merupakan perjuangan dari seorang ibu dan keluarganya. Ibu dan keluarga pasti siap mengikhlaskan, memperjuangkan Ananda dengan menggunakan harta, bahkan siap untuk berkorban nyawa. Begitu Ananda lahir, proses belajar dimulai. Ananda belajar menggerakkan tangan, kaki, belajar bicara, belajar makan, bahkan dengan serunya mulai belajar berjalan. Bisa Ananda ingat proses berjalan ketika kecil dulu, melalui proses jatuh bangun sampai lecet-lecet, atau dalam bahasa Jepangnya kita kenal dengan istilah bundas-bundas. Masih ingat? Bahkan mungkin tanda bundasnya itu masih ada di kakimu sampai sekarang. Ya, jadi kita tetap semangat ya Ananda, walaupun belajar kita tidak melalui tatap muka, tapi melalui media, hanya mungkin melalui suara atau mungkin hanya melalui WA, melalui video. Tapi kita tetap harus yakin, tetap semangat bahwa pandemi ini pasti akan berlalu, badai pasti berlalu, dan suatu hari nanti kita akan kembali hidup secara normal. Oke guys, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.